Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar bersama tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, bagaimana cahaya merambat? Apakah anak-anak pernah melihat sebuah cahaya matahari yang bersinar terang? Tentu pernah, bukan? Yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pada siang hari, ketika kita berada di bawah terik matahari, pasti menimbulkan suatu bayangan dari diri kita. Selanjutnya, pasti anak-anak selalu bercermin sebelum berangkat ke sekolah. Mengapa bayangan kita selalu tampak saat kita bercermin? Teman-teman, lihatlah, di sana ada rembulan yang bersinar terang. Mengapa kita bisa melihat cahaya rembulan di saat malam hari? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya terbentuknya pelangi? Mengapa warnanya bisa seindah itu? Ada merah, kuning, jingga, dan ungu. Sekarang mari kita cari tahu bersama mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Ikuti pembelajaran ini terus ya. Tetap semangat! Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dari sumbernya, yaitu matahari. Cahaya merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita. Yang nomor 3, cahaya menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Baliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus oleh cahaya atau buram. Sekarang, lihatlah pada layar anak-anak. Di situ ada sebuah senter yang diarahkan kepada benda yang bening. Semua cahaya bisa menembus benda. Selanjutnya, senter diarahkan kepada benda yang buram. Hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Dan yang terakhir, cahaya diarahkan pada benda yang tidak tembus cahaya. Sehingga cahaya sama sekali tidak bisa menembus benda gelap tersebut. Sifat cahaya yang nomor 4 yaitu cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Jika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Nah, sifat cahaya yang nomor 5 yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit?
Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Sifat cahaya yang terakhir yaitu saat cahaya terhalang benda, maka terbentuk sebuah bayangan. Cahaya selalu merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikanlah gambar yang ada di layar kaca. Saat cahaya matahari terhalang oleh bola tenis, maka otomatis bola tenis itu akan membentuk suatu bayangan. Itu pula saat kita siang hari berada di bawah terik matahari, di mana saat itu kita akan melihat bayangan kita. Pernahkah kalian mengamati hal tersebut? Nah, itulah tadi sifat-sifat yang bisa kita pelajari. Semoga melalui video ini kalian bisa mengerti tentang sifat-sifat cahaya. Di sini Bu Guru ucapkan terima kasih karena telah melihat video ini. Dan saya akhiri dengan kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.